Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah Lirrisalah Al-Fiqhiyah lil Imam Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah yang wafat tahun 386 Hijriah. Qala rahimahullahu ta'ala 'alal arsy istawa wa 'alal mulki ihtawa. Walahul asma'ul husna was sifatul ula lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdatsatan. Kata beliau, hanya milik Allah nama-nama yang husna. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang husna. Sudah kita terangkan bahwa maksud nama yang husna, nama Allah semuanya husna karena setiap nama itu setidaknya mengandung satu sifat. Setidaknya mengandung satu sifat. Dan sifat tersebut bukan sekedar sifat, tapi sifat yang mencapai pada puncak kesempurnaan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' yang mengandung sifat mendengar, karena memang Allah Ta'ala maha mendengar, namun pendengarnya mencapai puncak kesempurnaan pendengaran. Allah punya nama Al-Hayyu yang maha hidup, mengandung sifat hayat, mengandung sifat kehidupan, tapi bukan sembarangan kehidupan, tapi kehidupan yang mencapai puncak kesempurnaan kehidupan. Kehidupan yang tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh ketiadaan, dan juga tidak dihinggapi oleh lupa, ngantuk, tidur, dan seterusnya. Inilah kehidupan yang sempurna. Maka nama Allah semuanya husna karena mengandung sifat yang mencapai puncak kesempurnaan kebaikan. Wassifatul ula, Allah juga memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Hanya milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi di langit maupun di bumi. Iya. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi. Ini pernyataan penting. Semua nama-nama dan sifat Allah lam yazal, terus-menerus ada pada Allah. Maksudnya apa? Sebagaimana zat Allah dari dahulu tidak ada awalnya, maka sifat Allah Subhanahu wa taala juga dari dahulu tidak ada awalnya. Jangan pernah seorang muslim berpikiran bahwa Allah Ta'ala ada dengan sebagian sifat-sifat, nanti belakangan muncul sifat yang baru, nanti belakangan baru ada sifat yang baru yang sebelumnya Allah belum bersifat dengannya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala dia sudah maha sempurna pada dirinya. Ya, dia ada dan tidak ada awalnya. Ya, dari dahulu tidak ada awalnya zat Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka sebagaimana tidak ada tambahan pada dirinya Allah, pada zatnya Allah tidak pernah ada tambahan, yang sebelumnya belum ada kemudian belakangan menjadi ada, maka demikian pula sifat Allah juga begitu. Dari dahulu sifat Allah sudah sempurna. Tidak ada sifat-sifat baru, sifat-sifat tambahan yang sebelumnya Allah belum bersifat dengannya. Wa asma'uhul muhdatsah, dan maha suci Allah Ta'ala. Ta'ala ayyakuna sifatuhu makhluqah. Maha suci Allah kalau ada sifatnya yang makhluk. Iya. Ya. Maha suci Allah kalau ada sifatnya yang makhluk. Karena sebagaimana zatnya Allah, dirinya Allah bukan makhluk, maka demikian pula sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Seandainya ada sifat yang baru belakangan Allah bersifat dengannya, ya, yang sebelumnya tidak ada, maka berarti sifat yang baru muncul itu apa? Makhluk. Karena sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian belakangan ada, namanya makhluk. Maka tidak ada sifat-sifat Allah yang makhluk. Dalam artian tidak ada sifat-sifat yang baru pada Allah yang sebelumnya tidak terperbaharui, yang sebelumnya tidak ada. Mungkin kalau ada yang bertanya begini,
Bukankah tadi dibilang sifat istiwa nanti setelah Allah menciptakan langit dan bumi? Iya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah tidak istiwa. Apakah berarti ini sifat yang baru? Jawabannya tidak. Apa makna istiwa tadi? Apa makna istiwa? Ulu. Di antara maknanya ulu. Sifat ulu ini sifat dzati dari dahulu. Ini hanya uluun khas, tinggi yang spesifik. Jadi sifat istiwa itu asalnya sudah ada, yaitu sifat ulu. Jelas sampai sini? Sifat al-ulu, karena makna istiwa apa? Ulu. Cuman ulu khas di atas arsy itu baru belakangan. Tapi sifat ulunya dari dahulu tidak ada awalnya. Jelas sampai sini? Kapan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq"? Kapan Allah berfirman? Dari dahulu tidak ada awalnya? Atau baru belakangan setelah Nabi Muhammad SAW terutus? Hah? Belakangan. Allah tidak dari dulu ya, belum Nabi Muhammad dicipta, belum Nabi Adam dicipta, Allah berkata Iqra. Enggak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Allah ucapkan ketika sudah di zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah itu berarti Allah baru berbicara saat itu? Enggak, Allah memiliki sifat kalam dari dahulu tidak ada awalnya. Iya kan? Dari dahulu tidak ada awalnya. Jadi tidak ada sifat-sifat Allah itu yang terperbaharui, tidak ada. Iya. Dalam artian terperbaharui maksudnya adalah tadinya tidak ada, sekarang ada. Enggak ada yang seperti itu. Nah, maka Maha Suci Allah kalau ada sifat-sifatnya yang makhluk, dan Maha Suci Allah kalau ada nama-namanya yang muhdas. Muhdas itu sesuatu yang diadakan, yakni tadinya tidak ada menjadi ada. Ini istilah ilmu kalam untuk menyatakan makhluk. Makhluk itu dalam bahasanya mereka muhdas atau hadis. Hadis muhdas adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu bahasa mereka untuk makhluk. Jadi tidak mungkin nama-nama Allah itu makhluk. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin ada nama Allah, tadinya Allah tidak bernama dengannya, belakangan ada nama yang baru untuk Allah. Enggak ada. Allah zatnya dengan semua nama-nama dan sifatnya, semuanya dari dulu tidak ada awalnya, semuanya tanpa pengecualian. Apa artinya Al-Mumit? Apa artinya Al-Mumit? Yang maha mematikan. Apakah nama Allah Al-Mumit yang maha mematikan nanti Allah bernama dengannya ketika sudah mulai mematikan makhluk? Hah? Tidak. Bahkan walaupun tidak ada makhluk yang dimatikan, Allah tetap punya nama Al-Mumit. Jadi tidak ada hubungannya dengan makhluk. Jangan sampai dipahami bahwa Allah itu memiliki nama Al-Khaliq karena dia mencipta. Seandainya tidak mencipta, enggak namanya Khaliq, enggak. Paham sampai sini? Jadi nama Allah tidak terkait dengan makhluk. Allah seandainya tidak mencipta apa-apa, tetap dia punya nama Al-Khaliq. Seandainya ya. Seandainya tidak mencipta apa-apa, tetap dia punya nama Al-Khaliq. Apa artinya Al-Ghafur? Maha pengampun. Seandainya tidak ada makhluk yang minta ampun kepada Allah, apakah Allah tetap punya nama Al-Ghafur? Iya, karena tidak ada hubungannya dengan makhluk. Maka nama Al-Ghafur dari dahulu tidak ada awalnya. Allah sudah bernama dengan Al-Ghafur jauh sebelum makhluk pendosa itu ada. Jauh sebelum mereka mencipta. Berdosa maksud saya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dulu Allah belum memiliki nama Al-Khaliq, Al-Muhyi yang menghidupkan. Kapan Allah memiliki nama Al-Khaliq? Nanti ketika dia mulai menciptakan makhluk-makhluk, baru dia punya nama Al-Khaliq. Sebelumnya tidak. Anda boleh seorang berpikiran seperti itu. Karena kalau begitu nama Allah makhluk, karena dulu tidak ada, sekarang ada. Tidak boleh seorang berpikir bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi yang maha menghidupkan itu dulu belum ada, sebelum apa? Makhluk tidak ada yang dihidupkan. Nanti Al-Muhyi itu ada setelah Allah mulai menghidupkan. Enggak. Karena kalau begitu nama Allah terkait dengan makhluk. Nanti ada makhluk baru Allah punya nama. Enggak. Maka Maha Suci Allah Ta'ala kalau ada sifat-sifatnya yang makhluk dan nama-namanya yang makhluk. Dalam artian apa? Tidak mungkin ada sifat Allah, nama Allah yang dulu Allah tidak punya, belakangan Allah punya, gara-gara ada makhluk. Gak ada. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zatnya dari dahulu sudah sempurna,
sudah sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada yang dibutuhkan lagi, nama dan sifatnya sudah sempurna, maka apa? Ya. Demikian pula dengan nama-nama dan sifatnya sudah ada dari dahulu. Nah, karena itulah ada kaidah di kalangan para ulama disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, al-kalam fi dzat kal kalam fi sifat. Al-kalamu fi dzat kal kalam fi sifat. Mengomentari sifat sama seperti mengomentari zatnya. Ya. Mengomentari sifat sama seperti mengomentari zat. Al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Kalau misalnya ada orang namanya Zaid, saya bilang ini Zaid orang yang pemarah, temperamen, bakhil, pelit, penakut. Terus ada yang bilang sama saya, kenapa kamu bicarakan Zaid? Kenapa kamu gibahi dia? Saya bilang, saya tidak hina Zaid, saya hina sifat-sifatnya. Ini tidak diterima ya. Kalau kamu omongin sifatnya orang, kamu omongin orangnya, kan begitu. Itu kaidah yang masuk akal, diterima oleh akal. Bahwa membicarakan sifat sama saya membicarakan zatnya. Membicarakan zat sama seperti membicarakan sifat, sama saja. Maka kalau kita katakan sifat Allah ada yang makhluk, berarti zatnya Allah juga makhluk. Kan begitu, mengomentari sifat sama seperti zat. Kalau kamu katakan ada namanya Allah yang baru muncul belakangan, berarti kamu mengatakan ada bagian dari Allah yang muncul belakangan. Kalau kamu setuju bahwa Allah dari dahulu sudah ada, tidak ada kekurangannya, dari dahulu tidak ada awalnya, maka ucapkan hal yang sama pada nama-nama dan sifatnya, sudah sempurna juga dari dahulu. Tidak ada yang baru muncul belakangan. Wa kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dzatihi la khalqum min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan kalamnya, dengan sifat kalam, sifat berbicara. Yang mana kalam ini alladzi huwa sifatu dzati, itu sifat dzatiyah. Sifat zat. La khalqum min khalqih, bukan makhluk dari ciptaan Allah. Sifat kalamullah bukan makhluk, bukan. Orang-orang Mu'tazilah, sebelumnya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, mereka itu hanya punya satu prinsip yang sama. Ya. Bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kapan kamu tetapkan berarti dia makhluk. Kapan kamu tetapkan berarti Allah itu menyerupai makhluk. Karena itulah Jahmiyah menolak Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau ditanya, enggak usahlah Allah, coba kamu pikirkan benda dia ada tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Ada yang seperti itu? Enggak ada satu orang pun yang berakal yang bisa memikirkan ada suatu makhluk, suatu benda, dia ada tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Nah, orang Jahmiyah mensifati Allah kayak gitu. Ini kan kekafiran. Kekafiran. Batu saja, batu ada ketika dikatakan ada wujudnya, ada namanya batu. Apa sifatnya? Berat, warnanya hitam misalnya, dan seterusnya, keras. Batu saja ada namanya, ada sifatnya. Orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau begitu Allah tidak ada. Tidak ada. Fi dzihn, di benak saja. Pokoknya Allah itu ada alal itlaq bi syartil itlaq, kata mereka. Pokoknya Allah ada saja gitu. Ini kebodohan. Datang orang-orang Mu'tazilah mengatakan, okelah Allah punya nama-nama, tapi tidak punya sifat-sifat. Tidak punya apa? Sifat-sifat. Orang Mu'tazilah membantah Jahmiyah. Mengapa kamu menolak nama-nama Allah? Allah punya nama-nama, kata Mu'tazilah. Wajib mengimani semua nama-nama Allah. Tapi sifat Allah tidak. Kami sepakat dengan kamu, Allah tidak punya sifat-sifat, kata Mu'tazilah. Datang Asy'ariyah atau Kullabiyah, ya, Maturidiyah, ini tiga sekte yang mencoba menggabungkan. Dia bilang kami sepakat dengan kamu Mu'tazilah. Allah punya nama-nama, banyak namanya Allah. Kami juga sepakat dengan kamu Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat-sifat. Tapi kata Asy'ariyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, tapi akal sehat menetapkan
ada sejumlah sifat yang wajib kita tetapkan untuk Allah. Ada sifat wajib. Ada 7 sifat wajib, ada yang menyebutkan 8, yang dikembangkan menjadi 20 sifat. Itu kata mereka tidak boleh kita tolak karena akal menetapkannya. Tapi secara selain dari 20 ini, kami sepakat dengan kamu Mu'tazilah, tolak semuanya. Ya, tidak apa-apa saya jelaskan. Mungkin saya lagi mikir-mikir mau jelaskan atau tidak ini. Ya, makanya saya tanya tadi dari awal, apakah sudah belajar semua sifat secara, sudah berapa kali kan belajar tauhid semua sifat? Ya, sudah berapa kitab kan, sudah pernah belajar? Apa kita jelaskan sedikit? Jadi, saya mau gambarkan asal pemikirannya mereka. Jadi, kata mereka, ini kan semua berasal dari ilmu filsafat sebenarnya. Dari semua ilmu filsafat. Kata mereka, semua yang ada itu cuma ada 2 jenis. Ada namanya jauhar. Oh, banjir. Yang lain aja. Ya. Ada namanya jauhar, ada namanya ard. Jauhar itu sesuatu yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Itu istilah ilmu filsafatnya, jauhar. Ilmu kalam juga pakai ini. Jadi jauhar itu sesuatu yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Sementara ard itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus mendompleng kepada yang lain, harus mengikut kepada yang lain. Saya kasih contoh, misalnya tisu ini, tisunya ini ard, jauhar, ada wujudnya ard, warna putih, lembut, apalagi ringan, itu namanya ard. Namanya apa? Ard. Saya tanya, pernah lihat makhluk yang namanya putih? Ada yang pernah lihat makhluk yang namanya putih? Tidak pernah. Pasti dia melekat pada sesuatu. Ini putih, kita bisa lihat kenapa? Karena dia lengket sama tripleks. Ya. Jadi tidak ada namanya putih yang bisa berdiri sendiri, tidak ada. Makanya semua warna itu ard namanya, karena tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melekat pada sesuatu baru kita bisa lihat. Itu namanya ard. Tidak bisa berdiri sendiri. Jelas ya, semua warna seperti itu. Contoh, marah. Pernah ada lihat makhluk yang namanya marah? Marah ini makhluk atau bukan? Makhluk. Pernah lihat makhluk yang namanya marah? Saya misalnya marah. Sayanya di sini, ardnya saya di sini, jauharnya di sini, marahnya di samping saya di sini. Ya, kan tidak ada ya? Dia selalu mengikut ke jauhar namanya, zat. Paham sampai sini? Nah, simpelnya ard itu sifat. Nah, simpelnya gitu saja. Ard itu sifat. Yang namanya sifat selalu ada pemilik sifat, selalu melekat kepada pemilik sifat. Tidak mungkin tidak. Tidak ada orang badannya pemilik sifatnya di sini, sifatnya di sampingnya, tidak ada. Pasti melekat terus. Nah, sifat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus melekat kepada benda. Benda itu yang namanya jauhar istilah mereka. Paham sampai sini? Nah, karena dia ard tidak bisa berdiri sendiri, dia selalu butuh kepada apa? Jauhar, maka ard ini apa? Makhluk. Hanya makhluk yang butuh kepada yang lain, atau tidak? Makhluk itu pasti butuh kepada sesuatu yang lain, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Yang namanya makhluk pasti butuh kepada yang lain.
Nah, ini kan obrolan kita tadi seputar apa? Seputar jauhar dan art pada makhluk, pada tubuh dan sifat makhluk, pada benda dan sifat makhluk. Nah, kaidah ini mereka terapkan pada Allah. Dari asal kan sudah terlarang. Tidak boleh kamu gunakan pembahasan tentang zat dan sifat pada makhluk, kamu kiaskan kepada Allah. Dari awal sudah bermasalah. Mereka terapkan juga kata gini, Allah itu jauhar, sifat kalam, sifat mendengar, sifat melihat, sifat ini semuanya itu apa? Art. Karena tidak bisa berdiri sendiri katanya. Bagi Jahmiyah mengatakan termasuk nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua itu baru. Ya, itu semua nama itu kan tempelan juga ke kita. Kalau manusia kan nama itu tempelan. Tubuh kita di sini kita punya nama, kan begitu? Dikasih. Bagi manusia. Bagi Jahmiyah, semua yang selain Allah, zatnya Allah, semuanya art. Kalau kamu menetapkan Allah punya nama, kamu menetapkan Allah punya sifat, berarti kamu menetapkan ada art pada dirinya Allah. Sementara art itu makhluk. Kalau begitu kamu menetapkan ada makhluk pada dirinya Allah. Kalau begitu kamu harus tolak sifat a'rad dari Allah. Allah tidak punya art, tidak punya tempelan-tempelan, tidak punya nama, tidak punya sifat, kata Jahmiyah. Karena kapan kamu menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti kamu menetapkan ada sesuatu yang baru pada Allah, yang melekat pada Allah, yang bukan bagian dari Allah. Kalau dia bukan bagian dari Allah, berarti apa? Makhluk. Berarti ada makhluk yang melekat pada Allah. Kalau kamu katakan Allah punya nama dan sifat. Sekali lagi masalahnya, kita katakan analogi tadi benar kalau kita berbicara tentang makhluk. Tapi kan Allah tidak boleh digunakan analogi itu kepada Allah. Itulah masalahnya. Orang-orang filsafat itu menggunakan semua kaidah yang mereka dapatkan dengan akal dan panca indera mereka pada makhluk, diterapkan semua kepada Allah. Makanya rusak. Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal, jangan buat permisalan untuk Allah. Yang permisalan untuk makhluk biarkan untuk makhluk saja, main di situ saja, tidak usah singgung-singgung Allah. Gitu. Ada ya? Jadi orang Jahmiyah mengatakan art itu nama kan tempelan katanya. Ya. Sifat juga tempelan, beda dari tubuh, dari zat. Bagi kita manusia, dia perlakukan Allah kalau gitu. Ada Allah, ada zatnya, ada namanya, ada sifatnya. Ini itu tempelan. Kapan kamu menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti pada Allah ada sesuatu yang baru. Tadinya tidak ada. Tidak bisa berdiri sendiri kan, harus melekat. Makanya orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kata orang Mu'tazilah, datang orang Mu'tazilah mengatakan, saya setuju dengan kamu masalah kaidah jauhar dengan art ini. Tapi menurut saya, kata Mu'tazilah, nama Allah bukan art. Itu dari dulu tidak ada awalnya. Allah ada dengan nama-nama semua. Jadi bukan perkara tambahan. Ya, kata Jahmiyah, kata Mu'tazilah. Ketika Allah dari dulu tidak ada awalnya, sudah dengan nama-namanya. Jadi menurut Mu'tazilah yang art adalah apa? Sifat saja. Makanya mereka menolak semua, mereka menetapkan semua nama, tapi sifat semua ditolak. Kata Mu'tazilah. Itu yang sifat itu yang art. Kalau nama tidak, satu paket. Nah, kata mereka. Afwan kalau bahasa saya, ini bahasanya mereka. Ya. Demikian seterusnya, datang Asy'ariyah, begini juga dalilnya. Cuman kata mereka, betul sifat-sifat itu art. Cuman kata Asy'ariyah, yang merupakan sifat dzatiyah, sifat dzatiyah tadi yang terus-menerus Allah bersifat dengannya, itu bukan art. Menurut Asy'ariyah, yang art itu adalah sifat fi'liyah. Yang tadi, sifat-sifat yang nanti Allah mau kalau Allah bersifat dengannya. Makanya Asy'ariyah secara umum menetapkan sifat-sifat dzatiyah, tapi menolak sifat-sifat fi'liyah. Itu Asy'ariyah mutaqaddimin. Ya. Asy'ariyah mutaakhirin lebih parah lagi. Ya, intinya adalah ini semua ucapan penulis rahimahullah dikatakan Allah terus-menerus bersifat dengan nama-nama dan isim-isim dan sifat-sifat ya. Maha suci Allah kalau ada sifatnya yang makhluk, maha suci Allah kalau ada namanya yang makhluk. Itu untuk membantah Mu'tazilah ini, kaidah filsafat ini. Karena mereka mengatakan nama dan sifat Allah makhluk, art. Kata beliau, maha suci Allah kalau ada nama-namanya yang makhluk. Yani kalau ada nama-namanya yang dikategorikan art. Itu kalau kamu terapkan ke makhluk, kenapa salah? Salahkan. Memang begitu. Namanya makhluk, ada tubuhnya, ada sifatnya. Makhluk begitu. Tapi itu kamu terapkan pada Allah, tidak boleh. Ya. Kekacauan yang ada.
kekafiran. Nah, kata beliau rahimahullah, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sifat kalamnya. Ini juga sifat kalam sama. Sifat kalam. Sifat kalam ini menurut Asy'ariyah sifat fi'liyah. Karena itulah mereka menolak Allah memiliki sifat berbicara. Allah tidak berbicara. Orang Mu'tazilah apalagi, orang Jahmiyah apalagi. Ya kan? Allah Ta'ala tidak memiliki sifat berbicara. Maka beliau menyanggah. Tidak. Pertama-tama, sifat kalam itu bukan sifat fi'liyah, itu sifat dzatiyah. Sifat yang terus-menerus bersama dengan yang terus-menerus Allah bersifat dengannya. Afwan. Jelas ya? Sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya, sifat berbicara. Kenapa kita katakan dia sifat dzatiyah? Karena tidak boleh seorang mengatakan Allah memiliki sifat diam. Tidak ada. Mana Al-Qur'annya, hadisnya, ijma'nya Allah memiliki sifat diam. Tidak ada. Makanya tidak boleh mensifati Allah Ta'ala dengan sifat sukut, sifat diam. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena sifat dzatiyah adalah sifat kalam, sifat berbicara adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dzati." Allah berbicara kepada Musa dengan sifat kalam, sifat berbicara, yang mana sifat berbicara ini sifat dzatiyah, ini sifat yang terus-menerus ada pada yang Allah Ta'ala bersifat dengannya. La khalqum min khalqi. Sifat kalam bukan ciptaan. Nah, beda kalau kita manusia. Kita manusia sifat berbicara kita apa? Makhluk. Kenapa? Karena mengikuti zat. Seperti kita katakan tadi, berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Karena zat saya makhluk, maka sifat berbicara saya makhluk. Karena Allah bukan makhluk, dirinya Allah, maka sifat berbicaranya juga bukan makhluk. Kalau kamu mengatakan sifat berbicara saya makhluk, benar karena sayanya makhluk. Kalau kamu mengatakan sifat berbicaranya Allah makhluk, itu batil karena konsekuensinya kamu mengatakan Allah makhluk. Karena kalau kamu komentari sifatnya, sama kalau kamu komentari zatnya. Jelas? Ini salah satu kaidah penting dalam menyanggah mutakallimin yang menafikan sifat Allah. Al-kalam fi sifat kal kalam fi zat. Bahwa berbicara tentang sifat sama seperti mengomentari sifat zat. Nah, ini untuk menyanggah Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat berbicara. Kalau begitu apa yang didengar Musa? Oh, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan di udara. Ya, yang Allah ciptakan di udara. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa suaranya Allah Nabi Musa dengar di antara dua batang pohon. Ya, kedengaran dari situ suaranya. Kata Mu'tazilah, enggak, Allah tidak berbicara. Itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari angin, udara, keluar dari pohon, kemudian apa? Itu yang didengar oleh Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah di Mi'raj, itu bukan suaranya Allah yang didengar, itu makhluk ciptaan Allah pada udara. Ya. Allah tidak memiliki sifat berbicara, kata Mu'tazilah. Ini merupakan kebatilan, batil. Ya, jelas ya. Sifat kalam sama seperti sifat-sifat yang lain. Kaidah kedua, al-kalam fi ba'dis sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Al-kalam fi ba'dis sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Mengomentari sebagian sifat sama seperti mengomentari sifat yang lain. Al-kalam fi ba'dis sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Mengomentari sebagian sifat itu sama seperti mengomentari sifat yang lain. Susah nggak? Susah nggak materinya? Susah? Ya. Makanya jangan keluar-keluar kritik Asy'ariyah kalau nggak paham masalah ini. Ya. Ini begini saja, kalau sudah berat jangan usah ribut-ribut dengan Asy'ariyah misalnya. Dia. Oh, ini orang Asy'ariyah. Kamu sendiri paham nggak tentang itu? Kalau belum paham jangan usah belum saatnya kamu berbicara, ya. Karena sekarang dengar-dengar ustadznya bilang Asy'ariyah, dia juga bilang Asy'ariyah sesat gitu. Ditanya apa? Mazhabnya apa? Bingung. Kan tidak lucu kan begitu. Belajar baru berbicara. Ini kita hanya berbicara basicnya saja. Belum masuk ke dalil-dalilnya mereka. Ya. Jelas sampai sini. Dan yang menjadi korban dari ilmu kalam itu banyak dari ulama-ulama besar. Apalagi cuma kita.
Nah, maka ini harus diperhatikan. Ya, termasuk dalam ketika menjelaskan kesalahan, mengkritik, tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Hanya karena didengar ustadznya bilang ini sesat, dia juga bilang ini sesat. Nah, giliran ditanya apa yang kamu maksud, tunggu saya tanya ustadzku dulu. Tidak bisa begitu. Ya, tanggung jawab. Itu yang menjadi biang keributan. Ya. Taib. Jadi mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Itu adalah suara yang makhluk yang Allah ciptakan di udara kedengaran oleh Nabi Musa, kedengaran oleh Nabi Adam, kedengaran oleh ini. Tidak ada. Kita katakan ini batil. Kenapa? Karena berbicara tentang sebagian sifat Allah sama seperti berbicara tentang sifat Allah yang lain. Kalau kamu mengatakan sifat berbicaranya Allah makhluk, konsekuensinya kamu mengatakan sifat hidupnya Allah makhluk. Kalau sifat hayat, sifat hidup Allah makhluk, berarti Allah makhluk. Konsekuensinya begitu kan? Konsekuensinya begitu. Kamu komentari sebagian sifat sama seperti mengomentari sifat yang lain. Nah, nanti akan diterangkan terkait dengan Al-Quran. Maka bukan makhluk ciptaan Allah. Ketika Nabi Musa mendekat, ya, untuk mendapatkan wahyu pertama kali, apa kata suara itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh Nabi Musa? Ana rabbukumul a'la. Ya kan? Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Atau apa dalam ayat itu? Dalam surah Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Seandainya suara yang didengarkan oleh Musa adalah makhluk yang Allah ciptakan di udara, berarti ada makhluk yang berani-berani mengatakan saya adalah Allah. Ya kan begitu? Iya. Terus Allah biarkan. Berarti selama ini yang Nabi Musa ikuti siapa? Makhluk. Iya. Ini kan konsekuensinya fatal, bisa menghilangkan dan membatalkan sifat nubuah dari para nabi. Gitu. Baik. Berikutnya watajalla lil jabal fasara dakkam min jalalih. Allah menampakkan dirinya kepada bukit. Kisahnya Nabi Musa yang masyhur itu, ingin melihat Allah, ya kan? Nah. Watajalla lil jabali fasara dakka min jalalih. Allah menampakkan diri kepada bukit, lantas bukit tersebut hancur berkeping-keping karena kemuliaannya. Di sini terdapat penetapan sifat tajalli bagi Allah, sifat menampakkan diri. Sifat menampakkan diri. Ini salah satu sifat dari sifat-sifat fi'liyah. Allah hanya menampakkan dirinya kalau Allah kehendaki. Tidak setiap saat. Ini sifat fi'liyah. Di antara waktu di mana Allah bersifat dengan sifat tajalli adalah nanti di dalam sorga. Ketika penghuni sorga melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa melihat Allah? Karena Allah yatajalla lahum, menampakkan dirinya kepada mereka. Seandainya Allah tidak menampakkan dirinya, tidak mungkin bisa dilihat. Tidak mungkin bisa dilihat. Baik, ini sifat tajalli bagi Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat. Dan ini juga akidah Ahlus Sunnah diselisih lagi-lagi oleh semua yang disebutkan tadi. Dan Ahlus Sunnah berdalil mengatakan secara akal, ini tidak usah kita bicarakan Quran hadis, banyaklah Al-Quran hadisnya. Iya. Jelas ya, dalam Al-Quran terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini beliau singgung masalah gunung. Masalah apa gunung? Ketika Nabi Musa berkata, "Arini anzur ilaik," ya Allah, biarkan aku melihat melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani, kamu tidak mampu melihatku. Siapa yang tidak mampu? Nabi Musa. Allah tidak mengatakan tidak bisa wahai Musa karena saya tidak bisa dilihat. Tidak. Tapi Allah mengatakan kamu tidak bisa melihatku. Seandainya Allah yang tidak bisa dilihat, jawabannya tidak seperti itu. Dia bilang kamu mampu tidak mampu, tidak bisa. Saya tidak bisa dilihat. Nah, gitu. Jadi Allah menisbatkan ketidakmampuan melihat pada Nabi Musa, bukan menisbatkan ketidakmampuan dilihat kepada dirinya. Paham ya? Ini dalil dari sisi bahasa sebenarnya, butuh pemaparan, tapi intinya ayat itu
yang digunakan oleh mutakallimun untuk menetapkan Allah tidak bisa dilihat pada ucapan Allah lan tarani, engkau tidak bisa melihatku, justru itu dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah untuk menetapkan Allah bisa dilihat. Diputar pendalilannya. Baik. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dan itu sifat fi'liyah. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah adalah segala sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Sesuatu itu kalau ada secara akal sehat, kalau dia ada pasti bisa dilihat. Pasti. Cepat atau lambat dia bisa dilihat. Dan tanda sesuatu itu tidak ada, tidak bisa terlihat. Ya kan? Puluhan abad yang lalu, ya, atau 10 abad yang lalu, ya, orang tidak melihat yang namanya listrik, ya, kaget ada ini ada itu. Sekarang listrik sudah bisa kelihatan, kan begitu? Karena ada memang. Orang tidak bisa lihat udara, oksigen, sebar aja apa misalnya pasir atau apa akan kelihatan bahwa itu benda ada. Jadi segala sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Karena itulah Sufyan ibnu Uyainah, Imam Ahmad dan juga selainnya mereka mengkafirkan orang yang mengingkari Allah bisa dilihat. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya, sampai di surga pun tidak bisa dilihat. Ini dikafirkan. Karena konsekuensinya kalau Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya berarti dia tidak ada. Itu konsekuensi akal yang sehat. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata beliau, wa annal Qur'ana kalamullah laisa bimakhluqin fayabidu wala sifatin li makhluqin fayanfad. Kita juga wajib mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapannya Allah. Al-Qur'an bukan makhluk fayabidu yang akan binasa. Wala sifatin li makhluqin fayanfad. Dan bukan pula sifatnya makhluk sehingga dia akan sirna. Al-Quran itu firmannya Allah, sifat kalamnya Allah. Dan sudah dibahas sebelumnya sifat kalam Allah. Ya, kalamullah itu sifatnya Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Kalau begitu Al-Quran bukan makhluk. Karena itulah kalau ada orang mengatakan saya bersumpah demi Al-Quran, maka sumpahnya syah. Karena sama saja dia bersumpah dengan Allah Ta'ala. Karena diperbolehkan bersumpah dengan menggunakan nama dan sifat Allah. Boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh juga bersumpah dengan sifat Allah. Iya. Di antara dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm." Ada sejumlah ayat yang mirip-mirip seperti ini ya. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah datang kepada kamu wahai Muhammad berupa ilmu. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka di sini Allah menamakan Al-Qur'an sebagai ilmunya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, fal Qur'anu ilmullah. Maka Al-Qur'an adalah ilmunya Allah. Faman qala ilmullahi makhluqun fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan ilmunya Allah itu makhluk, maka dia kafir. Kenapa? Kalau kita katakan ilmu itu makhluk, ilmunya Allah makhluk, apa artinya makhluk? Tadinya tidak ada, sekarang ada. Itu kan karakteristiknya makhluk. Tadinya tidak ada, sekarang ada. Kalau kamu mengatakan ilmu Allah makhluk, berarti tadinya Allah jahil, tidak tahu, sekarang baru belakangan menjadi tahu. Kalau kamu katakan Al-Quran makhluk, berarti kamu katakan ilmu Allah makhluk. Dan siapa yang mengatakan ilmu Allah makhluk, maka mengatakan Allah pernah bodoh, Allah pernah tidak tahu. Namanya juga makhluk. Dan ini merupakan kekafiran. Jelas ya? Ini merupakan kekafiran. Dan para ulama juga sepakat, ya. Nah,
para ulama sejumlah ulama maksud saya ya mengkafirkan orang-orang yang mengatakan apa? Ya, bahwa kalam Allah taala itu makhluk. Taib. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka tidak menolak Allah berbicara. Kami percaya Allah punya sifat kalam, berbicara. Tapi suaranya Allah, tapi ucapannya Allah tidak ada suaranya. Enggak ada yang dengar. Lihat ya bagaimana mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mereka punya istilah namanya kalam nafsi, ucapan dalam hati, dalam diri. Kayak kita kalau bicara dalam hati, nah itu tuh. Kita bicara tapi tidak ada suaranya kan? Nah, mereka katakan kalam Allah kayak gitu tuh. Allah berbicara tapi dalam dirinya saja. Yang didengarkan oleh Jibril makhluk apa? Hikayat. Hikayat itu pembahasan lain dari apa? Dari keinginannya Allah taala. Ya. Nah, ibarat sekedar percontohan saja ya. Ini tidak ada yang namanya telepati ya, tidak ada. Anggap misalnya ada dua orang ya. Kemauan saya masukkan ke dalam hatinya dia, terus dia yang ngomong. Maka yang keluar dari mulut saya kemauan saya. Dari mulut dia keinginan saya. Jelas ya, tapi itu bukan ucapan saya. Itu ucapan dia. Cuman itu hikayat dari apa yang ada dalam hati saya. Mereka katakan seperti, lihat bagaimana mereka memperlakukan Allah seperti makhluk, waliyadzubillah. Ya. Padahal Allah jelas memiliki sifat berbicara. Ya. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah bersama istrimu dalam surga. Allah berfirman kepada nabi ini, Allah berfirman kepada nabi ini. Masa semuanya bukan firman Allah? Masa Allah tidak punya sifat suara? Sifat berbicara? Enggak. Ini kebatilan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara dengan suara yang terdengar. Dengan suara yang terdengar. Bukan dalam hati. Bukan. Ada suaranya dan suaranya terdengar. Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya Musa nadahu, menidak dia. Nidak dalam bahasa Arab itu teriakan, suara dengan intonasi yang tinggi. Itu namanya nidak. Jadi ketika dikatakan iznadahu rabbuhu, ketika Tuhannya menidak dia, yakni memanggil dia dengan suara yang tinggi. Jelas ya? Menunjukkan sifat berbicara Allah apa? Ada suaranya. Suara yang terdengar oleh Nabi Musa. Itu bukan makhluk ciptaan Allah di angin, enggak. Ya. Itu betul-betul suara Allah yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian huruf Allah, firman Allah terdiri dari huruf. Terdiri dari apa? Huruf. Kalau dalam bahasa Arab huruf hijaiyah, ya. Kalau Taurat, Injil, bahasa Suryaniyah, Ibraniyah dan seterusnya. Tapi intinya firman Allah Subhanahu wa taala terdiri dari huruf. Mana dalilnya? Alif, lam, mim, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu huruf-huruf hijaiyah. Menunjukkan bahwa firman Allah taala terdiri dari apa? Huruf-huruf dan suara. Terdiri dari huruf-huruf dan suara. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa annal Qur'ana kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik wahai Muhammad meminta perlindungan kepadamu di Fathu Mekkah, maka berikan perlindungan kepadanya sampai dia bisa mendengarkan kalamullah. Baik, lihat Allah mengatakan apa? Sampai orang musyrik ini bisa mendengarkan apa? Kalamullah. Pertanyaannya, apakah orang musyrik mendengarkan suaranya Allah? Apa yang didengar oleh orang musyrik? Al-Quran. Maka di sini Allah menamakan Al-Quran sebagai apa? Kalamullah.
Maka Al-Quran adalah sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kitab suci yang lain, Taurat, Injil, Zabur, semua itu kalamullah. Allah berbicara dengannya. Cuman bedanya sifat kalam lebih umum, sifat Al-Quran lebih khusus. Iya. Allah Ta'ala berbicara setiap hari, setiap saat, setiap kali mau mencipta Allah mengatakan kun, berbicara Allah, fayakun. Ya kan? Al-Quran sudah selesai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, selesai Al-Quran. Tapi Allah senantiasa berbicara terus setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah punya urusan. Tiap hari Allah mencipta. Tiap hari Allah meninggikan kaum, merendahkan kaum yang lain. Dan semua itu dengan kalam, kun. Ya. Jelas ya? Karena itulah sifat kalamullah tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasannya. Karena segala sesuatu Allah lakukan dengan kun. Ya. Cukup dikatakan terjadi maka terjadilah. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ada janin yang terbentuk dalam perut ibunya, itu karena kun. Setiap hari ada biji yang tumbuh, itu karena kun. Dan seterusnya. Iya. Kita kembali bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran karena itulah Al-Quran adalah sifat Allah, dia bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, berarti sifat berbicaranya Allah makhluk. Kalau siapa yang mengatakan sifat berbicaranya Allah makhluk, berarti Allah juga makhluk, karena membicarakan sifat sama seperti membicarakan zat. Baik. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat kalam Allah Ta'ala bukanlah makhluk adalah hadis siapa? Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabiyah siapa? Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila bi manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di tengah jalan ketika safar kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan ini juga diantara zikir petang. Ya, man qala hina yumsi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurruhu hammatun fi tilkal laila. Ya. Siapa yang membaca ketika masuk malam hari a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak ada hewan beracun yang akan membahayakannya. Ya. Dikatakan aku berlindung a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan sifat kalamnya Allah, kalimatnya Allah. Di sini kita disuruh berlindung kepada sifat kalam Allah. Seandainya kalamullah makhluk, berarti kita disuruh berlindung kepada makhluk, dan itu kesyirikan. Tidak mungkin Nabi SAW menyuruh kita berlindung kepada makhluk. Ketika kita disuruh berlindung kepada kalamullah, berarti kalamullah itu ya bukan makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga bukan makhluk. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Ini sampai di sini kayaknya akhir pembahasan terkait dengan asma wa sifat. Ya, afwan sudah terlalu panjang lebar di sini karena apa? Ya, seperti yang kita tahu ya, untuk masalah-masalah yang lain penyelesaian di situ kurang. Kita ketemu penyelesaian di tengah masyarakat itu kurang. Paling banyak pelanggaran di tengah masyarakat itu asma wa sifat. Ya. Itu asma wa sifat. Kita tahu apa namanya? Ya, mayoritas atau banyak di antara kaum muslimin ya, banyak di antara kaum muslimin yang meyakini akidah ini, yang bermasalah pada apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain, masalah yang lain ada pelanggaran tapi tidak terlalu nampak gitu. Tapi yang nampak dalam masalah semua sifat. Karena itulah sengaja saya sedikit tambahkan sedikit beberapa masail tambahan terkait dengan asma wa sifat. Dan sekali lagi afwan kalau agak terlalu luas, agak rumit karena
Makanya saya tanya dari awal, sudah pernah belajar atau belum? Katanya sudah, jadi mudah-mudahan dipahami ya. Kalau tidak berarti salahnya satu Lutfi. Iya. Baik. Ya wallahu alam shawab, cukup ya, 8:30. Nah, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.